Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 2205076036. Kali ini kita akan membahas materi terakhir dalam tugas mata kuliah Fokor. Nah, kita akan membahas mengenai penelitian Fokor. Sebelumnya, apa sih penelitian Fokor itu? Jadi, penelitian Fokor yaitu studi ilmiah terhadap berbagai aspek dan fenomena Fokor. Jadi di mana dalam Fokor itu sendiri ada berbagai pembahasan yang dimana itu dikaji dalam studi. Biasanya untuk tugas atau penelitian atau perkembangan dalam Fokor itu sendiri. Nah, ruang lingkup penelitiannya apa saja? Yang pertama itu ada Fokor lisan. Fokor lisan di mana dalam penyampaian Fokor ini dilakukan melalui mulut ke mulut. Lalu yang kedua itu ada Fokor non lisan, di mana Fokor non lisan ini lebih kepada tindakan atau benda-benda kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini adalah pandangan hidup berbagai masyarakat dalam suatu budaya tertentu. Lalu ada ekspresi. Ekspresi ini adalah gambaran wajah seperti kayak khasnya itu sendiri. Lalu identitas budaya, sama hal kayak ekspresi, identitas budaya juga termasuk khasnya. Jadi misalnya nih, Kalimantan sendiri itu terkenal dengan suku Dayak. Terus ke Kalimantan Selatan itu ada suku Banjar. Lalu di Kalimantan Barat itu ada yang namanya ibu kota Pontianak, yang dimana dilewati oleh jalur Kalustiwa. Lalu yang keenam itu ada transformasi folklor. Transformasi folklor itu adalah berbagai macam pembaruan folklor sendiri, seperti itu. Lalu metodologi penelitian folklor. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, di mana kita mengumpulkan berbagai banyak data, entah itu dari masyarakat atau dari buku atau dari jurnal, segala macam itu kita kumpulkan. Lalu yang kedua itu ada analisisnya. Nah, setelah kita kumpulkan data-data itu sendiri, maka kita analisis data tersebut, apakah data ini cocok untuk penelitian yang akan kita lakukan atau tidak, atau kurang lebih bisa membantu atau tidak, ya seperti itu. Lalu setelah kita analisis, yang ketiga itu ada pendekatan penelitian. Nah, lalu hal ini namanya bagaimana kita bisa meneliti hal ini dengan data seperti ini. Itu lebih ke prakteknya, apakah bisa membuatkan atau bisa menciptakan hasil seperti itu. Ya, jadi metodologi penelitian Fokor itu ada 3 tadi tuh ya. Pertama pengumpulan data, kedua analisis, yang ketiga itu pendekatan penelitian. Lalu ada manfaat penelitian Fokor. Yang pertama itu melestarikan budaya. Jadi setelah diteliti, Fokor itu bisa melestarikan budaya kita sendiri. Karena setelah kita teliti akan dibaca oleh berbagai orang, lalu hal itu juga bisa memunculkan atau memberikan pemahaman terhadap orang-orang yang di luar daerah kita, sehingga dapat memahami lestari budaya kita sendiri. Yang kedua itu ada meningkatkan pemahaman budaya. Meningkatkan pemahaman budaya sendiri ini adalah membuka jalan pikiran kita terhadap budaya tersebut. Meskipun kita tidak ada berada di tempat itu, setelah kita baca bahan telitinya atau kita membaca punya orang lain kayak ada di jurnal-jurnal, maka kita akan terbuka pikirannya, tergambarlah suasana di dalam budaya tersebut. Nah, yang ketiga itu mendorong kreativitas, dimana artinya kita membuka, maka itu kita mendorong kreativitas yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti misalnya untuk daerah Kalimantan sendiri nih, bagaimana caranya agar budaya itu terus berlanjut? Maka diadakannya lah festival kayak misalnya Erau yang ada di Tenggarong. Itu kan diadakan setiap tahun. Nah,
itu mendorong kreativitas sesama manusia agar terus berlanjut dan berkembang, apalagi didukung oleh pemerintahan. Lalu yang keempat itu membangun identitas. Nah, membangun identitas ini apa sih? Ya, menciptakan identitas baru atau membangun identitas lama sehingga mudah dikenali. Kayak misalnya upacara adat Erol. Oh, Erol itu tepatnya di Tenggarong di Kalimantan Timur sana, atau daerah Kukar. Nah, itu yang namanya identitas itu sendiri. Lalu mengembangkan pariwisata. Ya, setelah kita kenali, kita pahamin, terus membangun kreativitas itu, maka hal-hal itu membuat orang-orang penasaran, lalu mengajak berbagai orang untuk datang, ayo kita lihat festival tersebut. Jadi selain selain melestarikan budaya, maka kita juga bisa mengembangkan pariwisata tersebut. Dari orang luar itu datang ke tempat untuk melihatnya. Jadi seperti itu teman-teman penelitian folklore. Semoga dapat dipahami dan dapat kita jadikan bahan pelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.